Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan nikmat dan rahmat, tentunya dalam keadaan yang seperti ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat melanjutkan pelajaran kita walaupun dengan kondisi dan situasi yang kita bisa katakan darurat seperti ini. Baik, sholawat dan salam mari kita sampaikan, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang akan kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja kita mulai pelajaran kita, pendidikan agama Islam. Kita buka bab 9, itu ada di halaman 135. Prinsip dan praktik ekonomi Islam. Nah, ini sebenarnya sudah Ibu sampaikan di kelas. Ya, ada beberapa yang sudah Ibu sampaikan mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam. Oke, lihat peta konsepnya terlebih dahulu. Nah, di situ ada beberapa hal yang akan kita pelajari nanti, yaitu pengertian muamalah, macam-macam muamalah, syirkah dan perbankan. Kemudian kita akan membahas atau menelaah prinsip dan praktik ekonomi Islam, kemudian bermuamalah sesuai dengan aturan Islam. Oke, kita bahas terlebih dahulu tentang muamalah. Nah, ini udah Ibu sampaikan bahwa muamalah itu adalah ilmu yang mengatur tentang hubungan antar manusia. Ya, jadi hubungan kita itu diatur dalam dua hal. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah. Yang kedua, hubungan kita dengan manusia atau hablum minan nas. Nah, dalam ilmu muamalah ini, ya, dalam ilmu muamalah kita belajar tentang bagaimana caranya mengatur hubungan antar manusia. Oke. Nah, sekarang setelah kita lihat peta konsep, kita buka halaman selanjutnya, halaman 136. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa gambar ya yang menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kegiatan di pasar tradisional. Yang kedua, ada gambar bank konvensional. Yang ketiga, ada bank syariah. Nah, yang pertama, kegiatan di pasar tradisional, ini adalah contoh dari kegiatan muamalah. Ya, karena ini adalah hal yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah, kecuali hewan dan tumbuhan. Kegiatan di pasar tradisional, yaitu kegiatan jual beli. Oke. Nah, kemudian bank konvensional ini juga merupakan muamalah. Ya, bank konvensional ini merupakan muamalah. Kemudian bank syariah, nanti kita akan bahas bagaimana atau apa perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah. Oke, Ibu rasa aktivitas siswa itu kita lewati, karena sebenarnya ini sudah Ibu jelaskan, tapi di forum ini Ibu jelaskan kembali, ya, karena mungkin terlalu banyak libur, ada yang lupa atau apa, Ibu jelaskan kembali. Oke, next, sekarang kita bahas halaman 137. Nah, seperti biasa, setiap materi yang kita pelajari ada wacana membuka relung hati, diperhatikan baik-baik. Ya, jadi dilihat bukunya, perhatikan baik-baik. Di situ ada gambar, kemudian ada kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk sosial. Dan dalilnya sudah jelas, ya. Lihat Al-Maidah ayat 2, bahwa bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Apa artinya? Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita lihat dari firman ini sudah sangat jelas bahwa kita sebagai manusia haruslah tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Kita lihat kembali yang atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu apa? Kenapa kita disebut sebagai makhluk sosial? Karena makhluk sosial itu hidup kita tidak bisa bergantung sendiri. Coba dibayangkan anak-anak ibu semua, dari mulai kita lahir ditolong oleh
manusia sampai kita hidup ke dunia, ya kan, ditolong oleh manusia. Kemudian sampai kita ke liang lahat juga perlu bantuan manusia. Maka sangat penting sekali kita membahas mengenai muamalah ini, ya. Jadi berasa cukup jelas. Nah, ini salah satu contoh, yaitu di gambar 94, kerja bakti membangun rumah warga. Nah, ini sosial, ya. Jadi dalam Islam yang ini disebut sebagai ilmu muamalah atau ilmu yang mengatur tentang hubungan antar manusia. Oke, sekarang kita lanjut halaman 138. Ini juga sudah Ibu kasih latihan mengkritisi sekitar kita. Nah, jadi ada di latihan yang 1 dan 2 ini udah dijawab dan sudah ada nilainya sama Ibu yang mengerjakan. Ya, yang tidak ya wallahu alam ya. Sekarang kita lanjut aja langsung halaman 139. Pengertian muamalah. Nah, jadi Ibu tidak perlu berpanjang lebar lagi di sini. Nah, jadi perhatikan bukunya. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, baik pergaulan, perdata, dan sebagainya. Nah, sementara dalam fikih, ilmu muamalah ini apa? Ilmu yang membahas tentang tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Nah, ini juga ada beberapa hal yang dilarang dalam Islam ketika kita melakukan proses muamalah. Ini juga sudah Ibu jelaskan. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 140. Lihat. Nah, ini yang penting harus kita ingat ya, bahwa wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu apa? Nanti kita akan bahas. Nah, di sini jual beli menurut syariat itu apa? Ini yang harus kamu garis bawahi ya. Jual beli menurut syariat Islam adalah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Jadi itu namanya tukar menukar ya. Walaupun proses namanya jual beli. Jadi harus ada akad. Nah, ya kan? Nah, kemudian syarat-syarat jual beli, penjual dan pembelinya itu haruslah balik, berakal sehat atas kehendak sendiri. Kemudian uang dan barangnya itu haruslah halal dan suci dan bermanfaat. Pastinya itu juga ada dalilnya, Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 27. Dan kita lanjut ke halaman 141. Nah, sekarang khiyar. Nah, mungkin ada sebagian yang sudah mendengar bahasa atau kalimat dari khiyar ini. Ya, khiyar itu adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Nah, biasanya disebut negosiasi ya. Jadi apakah barang tersebut mau dibeli atau tidak. Jadi itu sebenarnya hak dari seorang pembeli. Jadi kalau kita lagi ada di pasar, jadi seperti tawar menawar begitu, ya kan? Jadi kalau sekiranya harganya itu tidak cocok, kita bisa batalkan begitu ya. Jadi itu kira-kira seperti contoh dari khiyar. Jadi khiyar itu bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Nah, sekarang kita lihat macam-macam khiyar. Nah, yang pertama adalah khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Khiyar majlis ini adalah penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi tawar-menawar. Jadi keduanya berhak memutuskan atau meneruskan atau membatalkan jual beli. Ingat ya, khiyar ini adalah proses untuk kita berpikir. Ya, jadi khiyar terbagi menjadi 3. Yang pertama khiyar majlis. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat itu apa? Khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Seperti kalimatnya, contohnya, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Jadi ada batasan waktu. Jadi kalau selama 3 hari tidak ada keputusan, berarti tidak jadi membeli. Dan itu sah-sah saja ya. Kemudian khiyar aibi.
Khiyar aibi adalah khiyar cacat. Artinya apa? Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Ya, jadi kita beli barang, ya kan? Apa yang disampaikan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang kita terima. Nah, makanya kita boleh memulangkan barang tersebut. Maka kata Rasulullah, ya, sabda Rasulullah bahwa ketika kita melakukan proses jual beli, apalagi seorang pedagang, ya, kita harus menjelaskan, ya, barang yang kita jual itu dengan apa adanya dan dengan harga yang sesuai, ya, supaya apa? Supaya pembeli tidak kecewa. Nah, yaitu salah satu sifat zolim. Oke, itu macam-macam khiyar. Nah, sekarang kita lanjut halaman 142. Nah, riba. Nah, ini juga Ibu yakin semua sudah mendengar bahasa ini, ya, atau mendengar kata ini, yaitu riba. Riba itu adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukarannya. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam itu hukumnya adalah haram. Ya, jadi apapun bentuknya itu hukumnya haram. Oke, kita lanjut halaman 143. Nah, kita akan lihat macam-macam riba. Ada riba fadli, ada riba qardi, ada riba yadi, riba nasi'ah. Riba fadli itu apa? Pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat seberat 11 gram. Kemudian riba qardi, ya, bisa dilihat contohnya bagaimana. Riba yadi juga begitu. Riba nasi'ah juga bisa dilihat contohnya bagaimana. Ya, ini ada di halaman 143. Nah, sekarang kita akan lihat utang piutang. Ya, jadi utang piutang ini Bu rasa cukup familiar dengan kata ini, bahwa utang piutang itu apa? Menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Ya, tapi yang sering kita jumpai sekarang adalah hutang dengan sistem riba. Artinya apa? Pakai bunga. Dan bunganya itu sangat mencekik, ya, artinya seperti contohnya rentenir, ya, nauzubillah, ya. Mudah-mudahan kita terlepas dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka, insyaallah. Ya, jadi hutang misalnya 100.000, bayarnya harusnya 100.000 juga, ya, bukan 200.000 atau 300.000. Nah, itu disebut riba. Nah, itulah yang dinamakan riba, haram, ya. Paham? Sekarang kita lanjut halaman 144. Rukun utang piutang itu apa? Yang berpiutang dan yang berutang, ada harta atau barang, ada lafaznya. Nah, saya utangkan ini kepadamu. Nah, yang berutang menjawab, ya, saya utang dulu, beberapa hari lagi sebutkan dengan jelas. Misal, saya hutang dulu uang Anda 100.000 dan jika sudah punya akan saya lunasi. Ya, tapi ada niat untuk membayar, ya, karena walaupun 1.000 pun itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban di sana nanti. Oke. Ya, nah ini ada dalilnya juga, Al-Baqarah 280. Kemudian kita akan lihat sewa menyewa. Ya, sewa menyewa, ya, disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima seseorang atas jasa yang diberikannya. Ya, jasa ini biasanya berupa tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Sewa menyewa, ya. Sekarang halaman 145. Syarat dan rukun sewa menyewa ini bisa dilihat, ya. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah balik, ya. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing. Kayak lihat contohnya nih, ada sewa menyewa atau rental kendaraan seperti rental mobil. Kemudian ada di pegadaian, ini juga salah satu, ini adalah dua contoh dari sewa menyewa dan ada syaratnya. Yang pertama haruslah balik, yang kedua dilangsungkan atas kemauan masing-masing, yang ketiga barang tersebut menjadi hak sepenuhnya
orang yang menyewa. Jadi selama dalam sewa menjadi hak sepenuhnya untuk kita. Jadi kalau misalnya dalam proses penyewaan kita yang disewakan begitu, misalnya mobil terus kita pakai, ya kan, terus di tengah jalan rusak, nah itu bukan tanggung jawab dari si penyewa. Nah kita bagaimana nanti, ya, kita selesaikan dengan baik. Nah kemudian halaman 146, syirkah. Syirkah adalah perseroan, berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Ada rukun dan syarat syirkah, silakan dilihat dua belah pihak yang berakad. Kemudian objek akad disebut ma'qud, kemudian akad atau yang disebut dengan istilah sigat. Macam-macam syirkah kita akan lihat halaman 147. Syirkah inan artinya kedua belah pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja. Kemudian syirkah abdan, ya, hanya memberikan kontribusi kerja saja. Contohnya ini bisa dilihat, ya, nanti dibaca-baca kembali. Contoh A dan B sama nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Itu nanti bisa dibaca. Kemudian kita lanjut halaman 148, syirkah wujuh. Kemudian ada syirkah mufawadah. Syirkah wujuh kerjasama antara didasarkan pada kedudukan. Kemudian mufawadah, syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah. Contohnya juga bisa dilihat di bawah. Ya, ini di bawah ada contohnya, silahkan dibaca. Nah, kemudian kita lanjut halaman 149, mudarabah, murajaah, dan mukhabarah. Mudarabah ini akad kerjasama usaha antara dua pihak. Ya, misal kita tanam saham, ya kan, si A dan B tanam saham, ya kan. Jadi ada akadnya. Nah, itu musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Musaqah itu apa? Kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Kemudian halaman 150, muzara'ah dan mukharabah. Nah, kita lihat kerjasama dalam bidang pertanian. Muzara'ah merupakan bentuk kerjasama pertanian. Ya, dalam hal ini pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan pembagian persentase. Ya, jadi hasilnya dibagi dua, ya. Kemudian perbankan. Nah, ini Bu Rasa sudah cukup paham bahwa bank sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam penghimpun dana masyarakat. Nah, ada perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Jadi kalau konvensional kita lihat di buku kalian ini, ya, bahwa bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpunan dana digunakan untuk mengembangkan usaha, jadi berkembang, makanya menggunakan sistem bunga. Nah, perbedaannya apa dengan bank Islam atau bank syariah? Kalau bank syariah itu sistemnya bagi hasil, maka yang diperbolehkan kalau kita melakukan kredit atau melakukan pinjam meminjam boleh di bank Islam atau bank syariah karena sistemnya bagi hasil, bukan sistem bunga. Itu perbedaannya, ya. Nah, sekarang ada cara bersih dari riba. Nah, nih kiat atau cara bersih kita dari riba. Yang pertama, mudharabah. Ada kerjasama antara pemilik modal dan pemilik usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian. Kalau sekiranya rugi, kita tanggung bersama. Kemudian musyarakah, kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Ketiga, wadiah, jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. Kemudian qardul hasan, apa itu? Pembiayaan lunak. Ya, nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Kemudian murabahah, yaitu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan sesuatu jenis penjualan di mana penjualan sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Nah, jadi itulah perbedaan antara bank konvensional dan bank Islam atau
bank syariah ya. Jadi ada perbedaannya, yang diperbolehkan adalah bank konvensional, bank Islam atau bank syariah ya. Oke, sekarang asuransi syariah. Terlanjut perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional itu nanti bisa dibaca-baca ya. Jadi dibaca dari mulai paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Nah, oke, ini adalah rangkuman. Nah, ini silakan dibaca juga. Kemudian evaluasi. Baik, seperti biasa setelah Ibu menjelaskan, silahkan kalau ada yang bertanya boleh ya di kolom komentar boleh, atau melalui voice note boleh, atau melalui video boleh ya. Setelah ada tanya jawab, kita lakukan evaluasi seperti biasa. Baik, demikian yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan, kekurangan, khilafan, karena itu adalah sifat kita sebagai manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, ila liqa ma'assalamah. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan dalam keadaan dilindungi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.